Halo semuanya, gua Lira baru aja selesai nonton film Final Destination Bloodlines. Ini film terbaru dari franchise-nya Final Destination yang terakhir muncul di tahun 2011, sekitar 14 tahun yang lalu. Menurut gue film ini bapuk, terlalu simpel, walaupun tetap ya bisa bikin trauma lah. Cuman nggak ngeri-ngeri banget dibandingkan 5 film pendahulunya. Nah, kenapa bisa gitu? Gua akan ngomongin setelah jeda perwara berikut ini. Sebelum ngomongin film lebih lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Karena kayaknya dari tahun 2016 gue curhat sedikit. Ya subscribernya masih 3.000 doang. Tapi gak apa-apa, kita akan lanjut. Gue kasih tahu sedikit sinopsisnya. Final Destination Bloodlines dimulai dari dihantui oleh mimpi buruk berulang yang mengerikan. Stephanie pulang ke rumah untuk mencari orang yang mungkin bisa memutus siklus mimpi buruknya ini, karena mempengaruhi banget kehidupannya, termasuk dia akan kehilangan beasiswa kalau kehidupan buruk, sial, jelek, bikin stresnya ini terus berlanjut. Tapi akhirnya malah berlanjut kepada proses penyelamatan keluarganya dari kematian yang sangat mengerikan yang menanti mereka semua. Ternyata selama ini begitu. Filmnya berdurasi sekitar 1 jam 50 menit. Bisa lo nonton di bioskop kesayangan lo, terserah. Kalau nggak sayang ya jangan nonton ya. Sayang kagak nonton, iya aneh. Sebelum gue mulai ngomongin kelemahan dan bapuknya film Final Destination Bloodlines, kita akan berangkat ke satu pertanyaan besar yang mungkin masih akan muncul seperti film-film sebelumnya, tapi jawabannya akan beda. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus banget nonton Final Destination 1-5 dulu baru nonton Final Destination Bloodlines? Atau kita bisa nonton dulu Final Destination Bloodlines, baru nanti disusul nonton yang 1-5-nya, atau malah nggak kita nonton sama sekali? Jawabannya adalah bisa banget. Lo bisa untuk nonton Final Destination 6 doang, Final Destination Bloodlines, atau nanti lo juga bisa nyusulin setelah nonton Final Destination Bloodlines ini baru nonton yang 1-5-nya. Tapi saran gue, biar lebih berasa traumanya, lo harus nonton dulu 1-5. Ini saran doang. Karena kalau gue pertimbangkan, Final Destination 6 ini dia bikin trauma tapi nggak greget banget. Cuma kalau lo nonton yang 1-5, mungkin skala gregetnya akan nambah. Tapi nggak signifikan juga, jadi tetap aja lemah sih. Terserah, gue serahin kepada lo. Tapi kalau lo udah nonton, kira-kira filmnya kayak gimana? Itu tadi yang pertama. Yang kedua ini agak sedikit berkaitan dengan yang pertama. Semisal lo nggak pengen nonton Bloodlines, ya nggak masalah, karena formatnya tuh sama 1-5, dimana akan ada sebuah kecelakaan besar, terus akan ada beberapa orang yang selamat, dan kita sepanjang film akan menonton bagaimana mereka-mereka yang selamat ini hilang, dibawa kematian satu persatu, sampai nanti karakter yang pertama juga ya lenyap gitu aja. Nah, di Final Destination yang ke-6 ini, Bloodlines, agak sedikit beda. Cuman mirip-mirip, tapi beda, tapi mirip-mirip. Beda, cuman mirip. Gimana sih? Ya beda, tapi mirip gitu. Gimana ya? Gini-gini. Jadi kan biasanya kalau Final Destination itu selalu karakter utamanya punya yang namanya penglihatan gitu. Kalau dulu-dulu biasanya penglihatan yang dimiliki sama karakter utama, langkah berikutnya adalah dia mulai cocokologi. Nah, cocokologi ya, ingat cocokologi. Tapi di level yang memang ya udah, apa yang ada di depan mata itu aja. Tep, nih kayaknya bakal gitu. Nah, tapi di Final Destination yang ke-6 cukup menarik karena ternyata ada sebuah kompilasi step by step bagaimana seseorang itu meninggal dari yang dulu-dulu. Karena kan franchise ini masih terhubung ya di satu timeline. Walaupun awalnya gue nggak ngerti ini timelinenya ada di mana nih waktunya, tapi setelah gue selesai nonton, terus gue coba cari profile satu karakter penting banget. Gue tahu ternyata Final Destination 6 ini jadi ada di timeline. Bingung kan nonton, tapi kurang lebih gitu. Perbedaannya hanya pada bagaimana memproses informasi menuju kematian tiap karakter itu lebih kompleks di sini. Nah, masalahnya kompleksitas pemrosesan informasi ini itu sudah dilakukan di luar film. Jadi di dalam film kita melihat informasi itu sudah jadi dan siap pakai. Ini menurut gue agak kurang greget. Cuman ya gimana, kita nggak bisa maksain karena di film plot yang paling sempurna menurut gue ya udah seperti yang ada di film, sebuah kitab siap pakai yang mana nanti digunakan oleh karakter utama untuk mencegah kematian orang-orang yang seharusnya memang meninggal. Jadi ya dibilang beda ya mirip-mirip, tapi beda tapi mirip-mirip. Nonton lah, nanti ngerti lo. Oke, sekarang ngomongin tentang filmnya secara objektif mungkin ya.
Menurut gua yang namanya film di tahun sekarang, dari tahun 2020-an ke atas, sudah waktunya kita tidak ngomongin lagi audio visual. Nggak cuma film Indo, tapi film barat, termasuk Final Destination yang ke-6 ini. Karena ya udah bagus. Cuman memang ada beberapa set yang sangat mustahil lah untuk kita buat secara praktikal, secara real kita buat. Jadi memang harus ada bantuan dari komputer. Sayangnya ini memang terlihat komputer banget gitu. Cuma tidak mengurangi esensi dari kualitas video yang bagus, karena story juga oke di awal-awal. Untungnya audio bener-bener on point, nggak banyak ambience yang dimainin. Ambience sound biasanya kayak kalau sedih tuh kita pakai musik sedih, kalau lagi bahagia kita pakai musik bahagia, dan kalau komedi kita pakai musik komedi. Di Final Destination 6 ini kalau lo ngikutin, lo nggak akan berasa kalau ternyata ambience itu nggak begitu penting di film ini doang ya, karena dari awal kita memang datang untuk melihat orang-orang tewas. Base-nya ada di situ. Kata kuncinya adalah kita menunggu kematian orang-orang. Jadi sound difokuskan pada detail-detail. Contoh, gerakan benda yang hanya twing, itu ada soundnya. Terus gerakan benda yang cuman wush gitu, itu ada soundnya. Terus gerakan benda yang ada itu juga ada soundnya. Kenapa? Karena ya memang kita pengen melihat orang-orang dijemput sama kematian. Jadi itu sudah sangat cukup, dan menurut gue ini pas banget. Jadi walaupun nggak ngomongin soal audiovisual secara hebat, tetap kalau dipaksa untuk muji ya audionya best. Sekarang seperti gue ngomong di awal, yang bapuk adalah ceritanya. Ini tuh kayak meme, ada kuda di depan, kepalanya bagus, badannya bagus, tapi pinggul sampai ekor itu jelek banget. Menurut gue kayak gitu, jelek banget. Di awal tuh kita punya plot story yang bagus, mulai dari build up pengenalan karakter, pengenalan resiko, pengenalan death ini sebenarnya tuh akan datang kayak gimana. Tapi kenapa? Gue rasa mungkin ini ya cocok-cocokan lagi sama masanya yang sekarang, yang udah banyak banget orang ngejar story. Akhirnya format Final Destination 1-5 yang ya udah plak ketiplak, memang tumpukan-tumpukan trauma aja, orang-orang tewas aja gitu. Di Final Destination Bloodlines mereka memasukkan drama keluarga. Ya suka nggak suka lu harus terima, karena judulnya aja Bloodlines, garis keturunan, dan ada drama keluarga ini ya udah mau gimana gitu. Tapi kalau nggak ada sih sebenarnya agak kurang juga ya. Cuman karena dia ada, ya bikin filmnya jadi lebih agak kurang lagi. Biasanya kita ngeliat Final Destination 1-5 itu kumpulan orang-orang yang saling tidak kenal secara keseluruhan. Mungkin yang kenal cuma A sama B, C sama D, terus nanti kumpul gitu. Atau memang mereka datang dari misal kuliah, sekolah, kerja gitu. Tapi kan tidak ada hubungan darah yang ketemu tiap malam gitu. Makanya di Final Destination 6 ini, Bloodlines, ya mengambil risiko lah, seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ini jadi sebuah plot yang bagus, yang baru, yang fresh bagi franchise ini. Tapi di sisi lain lo harus mengorbankan plot yang mana ya masalah keluarga yang dimulai harus ada akhirnya. Memang di akhir cerita ya fine, seperti drama keluarga pada umumnya, lo akan bahagia. Bahagia ini ya walaupun meninggal tetap bahagia. Cuman gue kurang suka aja gitu, plotnya jadi aneh. Harusnya kita melihat journey kematian karakter-karakter ini tuh dengan cara sadis, tidak ada bumbu-bumbu romansa keluarga, tapi ini ada, dan ketegangannya jadi turun. Untuk film sekelas trauma, ya ini bikin traumanya jadi hilang aja gitu. Lo harus nonton atau enggak? Ya nonton aja kalau lo pengen trauma, kalau lo haus akan kengerian, kalau lo pengen tiap hari diwarnain dengan kekhawatiran berlebih. Tapi ya kalau lo punya anxiety, punya emosi yang labil, nggak usah kecewa, nambah-nambahin trauma doang, nambah-nambahin resiko berpikir yang nggak jelas, nggak usah. Tapi ya kalau lo berani sih maju nonton. Buat gua filmnya, gua nggak ngasih rating lagi ya. Segitu aja dari gua ngomongin Final Destination 6, karena nggak ada hal menarik yang bisa diomongin dari film ini. Bombardir kematian doang. Udah, mungkin ini akan jadi film yang terakhir prediksi gua sih dari franchise-nya Final Destination. Karena kalau mau dilanjutin, rantainya udah putus, udah selesai. Sebagai bonus kita ngomongin Final Destination next sequelnya yang ke-7. Ini hanya prediksi aja, mungkin terjadi, mungkin enggak, karena kalau ngomongin Final Destination dia butuh kecelakaan yang sangat besar dulu di awal. Dan yang menurut gua paling bisa bikin kita trauma setelah
pesawat, kayu gelondongan, roller coaster, terus balapan dan pesawat lagi, lalu restoran melayang di udara. Yang berikutnya gue rasa paling cocok adalah kapal. Ini bukan kapal pesiar ya, karena kapal pesiar ya udah Titanic itu udah sangat mencolok. Ini lebih ke kapal penyeberangan ya. Menurut gue menarik aja kalau kapal penyeberangan jadi tempat kecelakaan berikutnya. Coba nggak tahu. Karena polisinya udah meninggal sih menurut gue ya. Prediksi gue polisinya tuh udah meninggal. Ternyata polisi ini yang selalu kita lihat dari Final Destination 1 sampai 5 adalah satu sosok yang sudah hidup terlibat dengan maut. Dijelaskan di Bloodlines yang ke-6 nanti lo akan bisa lihat bagaimana dia bisa terlibat dengan maut ini, akhirnya masuk ke dalam game permainan si Death ini, si kematian ini, terus dia memilih untuk selesai. Menurut gue sih gitu. Menurut gue dia di Bloodlines 6 ini dia memilih selesai gitu, nyawa dia selesai. Walaupun ya kita nggak tahu ya dia kabur kah, dia apakah, karena di film juga nggak dilihatin dia meninggal atau enggak gitu. Tapi polanya sih gue melihat selesai itu dia di Bloodlines 6 ini. Dia menutup dengan bahagia, ya udah gitu doang. Oke, segitu aja dari gue. Nanti kita ketemu di film yang mungkin lebih seru ya ngomonginnya. Terakhir, keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye bye.